Pada tahun 2017 dan tahun 2021, telah terjadi gempa di negara South Korea dan juga Prancis yang dianulir diakibatkan oleh geotermal. Padahal, seperti yang kita tahu, gempa bumi merupakan efek aktivitas vulkanik dan efek lempeng tektonik. Nah, apakah benar geotermal ini bisa menyebabkan gempa? Untuk mengupas hal itu, mari langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita, Mika. Oke, baik, terima kasih. Jadi, sebelum kita berbicara itu, aku ingin membawa dulu jiwaku ini berbicara tentang skema pemanfaatan lapangan geotermal. Jadi, seperti yang kita tahu, pada lapangan geotermal itu ada dua sumur. Yang pertama itu sumur injeksi dan sumur produksi. Di mana sumur produksi ini mengambil panas bumi dan sumur injeksi ini mengalirkan kembali air dingin pada lapisan reservoir. Nah, aktivitas seismik yang terjadi ini berasosiasi dengan kedua sumur tersebut. Seperti apa mekanismenya? Menurut Major, pada tahun 2007 itu ada 4 mekanisme utama yang menyebabkan hal ini terjadi, begitu ya. Yang pertama adalah peningkatan tekanan pori, yang kedua adalah regangan termoelastik, yang ketiga adalah alterasi pada rekahan, dan yang keempat itu adalah perubahan volume pada reservoir. Nah, untuk membahas hal ini, kita bakal bagi jadi dua mekanisme. Pertama, mekanisme yang berhubungan dengan sumur injeksi, air dingin, dan yang kedua yang berhubungan dengan sumur injeksi dan juga produksi. Pertama kita bahas dulu yang berhubungan dengan sumur injeksi. Mekanisme pertama itu adalah mekanisme penambahan tekanan pori. Penambahan tekanan pori ini terjadi akibat injeksi air dingin pada sumur injeksi. Nah, penambahan tekanan pori ini akan menciptakan rekahan-rekahan pada batuan mengikuti hukum Coulomb. Nah, hal inilah yang akan menginisiasi atau men-trigger terjadinya sesar dan aktivitas seismik. Mekanisme kedua itu adalah mekanisme regangan termoelastik atau kontraksi yang dihasilkan oleh perubahan suhu pada reservoir. Nah, kontraksi inilah yang akan menginisiasi rekahan-rekahan yang sudah ada atau yang belum ada, dan inilah jadi pemicu terjadinya patahan atau aktivitas seismik. Mekanisme ketiga adalah adanya pergerakan fluida pada rekahan. Injeksi fluida akan menghasilkan alterasi pada dinding batuan. Alterasi yang terbentuk berupa pengisian bidang rekahan oleh mineral. Alterasi ini disebabkan oleh jumlah kandungan unsur atau senyawa dan solubilitas fluida, sehingga terdapat perbedaan nilai koefisien friksi antara fluida pada dinding batuan awal dengan dinding batuan akhir hasil alterasi. Nah, karena koefisien friksi semakin besar, maka nilai induced seismicity pun semakin besar. Nah, mekanisme yang keempat yang berhubungan dengan proses injeksi dan produksi itu adalah perubahan volume pada lapisan reservoir, entah itu akibat pengambilan panas bumi atau akibat injeksi air dingin. Nah, perubahan volume ini akan mengakibatkan redistribusi tekanan pada lapisan reservoir, dan hal inilah yang akan menginisiasi terjadinya sesar pada rekahan yang sudah ada, dan rekahan tersebut sudah berada pada nilai kritis atau hampir akan bergerak, gitu ya. Nah, jadi untuk hal-hal tersebut memang sering sekali berasosiasi dengan lapangan geotermal. Walaupun sebenarnya aktivitas ini tergolong ke micro earthquake yang kebanyakan 2 skala magnitudo. Mungkin kalau ditanya apakah ada langkah mitigasinya? Oh, ada. Begitu ya. Salah satu langkah mitigasinya begitu itu ada yang pertama, kita mencoba menganalisis atau mengidentifikasi daerah yang rawan akibat aktivitas seismik yang kecil sekalipun. Yang kedua adalah kita menginovasi lagi atau kita mencoba mengimprove lagi produk teknologi yang kita gunakan untuk produksi dan injeksi. Nah, yang ketiga itu adalah kita selalu memonitoring kondisi di lapangan. Dan yang keempat adalah kita membuat SOP atau membuat sebuah protokol begitu ya, di mana ketika keadaan-keadaan yang tidak diinginkan terjadi, kita sudah tahu ke depannya apa sehingga kita bisa menghindari korban begitu. Mungkin seperti itu penjelasannya. Wah, terima kasih Mika atas penjelasannya. Sekarang aku jadi tahu kalau ternyata geotermal itu bisa menyebabkan gempa. Nah, sekarang kalian juga jadi tahu kan kalau ternyata mekanisme geotermal berhubungan dengan gempa. Nah, menurut kalian apakah ada mekanisme geotermal yang lain yang bisa menyebabkan gempa? Jika ada, yuk tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang penasaran dan mau tahu lebih lanjut tentang energi dan teknologi,
Yuk langsung klik aja di jiwa.ayu5.co.id. Di sini banyak banget loh video edukasi menarik. Jangan lupa stay tune di YouTube kita di Jiwa Learning. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jiwa Learning, fuel your mind in 5 minutes. Ikuti terus update dari Ayu5 di website dan sosial media kita.